Untuk yang mau diet, salah satu yang perlu kita ketahui adalah kita mengetahui berapa kebutuhan kalori harian kita. Buat teman-teman yang belum tahu, stay tune karena kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Fania Utami. Di video kali ini kita akan bahas cara menghitung kebutuhan kalori total harian kita nih. Buat yang mau diet, sebenarnya ada salah satu prinsip yang perlu dipegang banget, yaitu adalah input dan output dari tubuh kita. Dimana kalau kita mau jaga berat badan supaya berat badannya nggak bertambah, supaya berat badannya segitu-gitu aja, maka input harus sama dengan output. Sedangkan untuk yang mau naikin berat badan, maka input harus lebih besar daripada output, dan yang mau nurunin berat badan maka input harus lebih kecil daripada output. Nah, sebenarnya itu terkait apa? Kalau input itu terkait dengan apa yang kita makan, sedangkan output terkait dengan aktivitas harian kita sebenarnya seperti apa, teman-teman. Dan tentunya juga nanti akan terkait dengan ada yang namanya faktor koreksi. Sebetulnya untuk menghitung kebutuhan kalori total kita itu ada banyak caranya, teman-teman. Cuma yang akan kita bahas di sini adalah cara yang sudah dibuat simple oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Caranya ada 3 langkah, teman-teman, untuk kita bisa mengetahui sebenarnya berapa sih kebutuhan kalori total harian kita. Langkah pertama adalah kita perlu menghitung nih berat badan ideal kita. Nah, sebenarnya cara untuk menghitung berat badan ideal kita juga ada banyak, teman-teman. Bisa pakai IMT atau indeks massa tubuh atau BMI, Body Mass Index. Bisa juga menggunakan kurva CDC. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah menggunakan rumus ini, teman-teman. Jadi rumus ini adalah berat badan ideal disingkat jadi BBI. Itu rumusnya tinggi badan dikurang 100 dalam kurung ya, dikurang 10% dari hasil tinggi badan kita dikurang 100, maka nanti akan ditemukan berapa sih berat badan ideal kita terkait dengan tinggi badan kita, teman-teman. Kalau itu udah dapet, maka kita akan berlanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita akan menghitung kebutuhan kalori basal. Mungkin sebagian ada yang belum familiar. Sebenarnya kebutuhan kalori basal itu artinya apa sih? Ini basal tuh apaan sih? Jadi simpelnya gini, teman-teman. Tubuh kita walaupun tidak kita gunakan untuk beraktivitas, misalnya kita lagi tidur nih, itu kan pasti juga butuh energi, butuh bensin, butuh kalori, teman-teman. Nah, kalori tersebut yang digunakan walaupun kita nggak ngapa-ngapain nih, walaupun kita rebahan aja, walaupun kita lagi tidur, maka itu adalah kebutuhan kalori basal. Dan itu perlu kita hitung dulu untuk mengetahui kebutuhan kalori total kita. Rumus untuk mengetahui kebutuhan kalori basal adalah ini, teman-teman. Jadi hati-hati, ini rumus untuk perempuan dan laki-laki berbeda, teman-teman, jangan sampai ketukar. Nah, kalau itu udah dapet juga, maka kita akan berlanjut ke langkah berikutnya. Langkah terakhir itu adalah kebutuhan kalori total kita nih, teman-teman. Dimana kebutuhan kalori total kita adalah kebutuhan kalori total harian yang tubuh kita butuhkan. Tentunya setiap orang berbeda, dan ini terkait dengan aktivitas kita. Sebenarnya aktivitas kita sehari-hari gimana sih? Apakah aktivitas kita ringan, misalnya kita kayak duduk doang, atau ternyata kita punya kegiatan yang menuntut aktivitas tinggi nih, aktivitas ringan atau sedang. Nah, itu tergantung juga, teman-teman. Dan ini juga berkaitan dengan faktor koreksi, artinya dipengaruhi dengan usia kita juga. Rumusnya adalah ini, teman-teman, KKT atau kebutuhan kalori total, yaitu kebutuhan kalori basal atau KKB ditambah persen KKB aktivitas fisik dikurang persen KKB faktor koreksi. Nah, untuk persen KKB aktivitas fisik ini itu dibagi jadi 3, teman-teman. Ada aktivitas ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau aktivitas ringan contohnya adalah misalnya kan sekarang lagi pandemi, terus banyak yang WFH. Ada juga yang school from home. Artinya banyak yang aktivitasnya duduk di depan laptop. Nah, itu masuk ke dalam kategori aktivitas ringan. Contoh lainnya adalah misalnya kayak sehari-harinya mungkin ada yang nyetir gitu. Nyetir terus sepanjang hari dominannya. Artinya itu juga aktivitasnya ringan. Atau mungkin suka jalan, tapi jalannya kayak jalan santai, maka itu aktivitasnya juga adalah aktivitas ringan. Sedangkan untuk yang aktivitas sedang adalah teman-teman yang punya aktivitas harian di mana dominannya itu adalah misalnya jalan cepet, atau teman-teman yang suka sepedaan. Terus ada teman-teman juga yang misalnya aktivitas sehari-harinya itu adalah bersih-bersih rumah, kayak contohnya suka nyapu, suka ngepel. Itu masuknya adalah ke kategori aktivitas sedang. Sedangkan untuk kategori aktivitas berat, artinya dalam sehari-harinya itu
aktivitasnya adalah misalnya suka jogging, suka lari, atau misalnya suka hiking nih teman-teman, maka itu masuk ke dalam kategori aktivitas berat teman-teman. Nah, kalau misalnya ada contoh aktivitas yang belum di-mention, kita bisa kira-kira aja, kira-kira itu mirip ke aktivitas yang mana, nanti bisa menggunakan persentase dari aktivitas yang sama. Apakah aktivitas kita masuknya ke aktivitas ringan, atau aktivitas sedang, atau aktivitas berat teman-teman. Lalu kita juga perlu mempertimbangkan faktor koreksi, karena semakin bertambahnya usia itu juga akan mempengaruhi kebutuhan kalori di dalam tubuh kita. Jadi di sini faktor koreksinya dimulai dari usia 40 sampai 59 tahun, maka faktor koreksinya adalah minus 5%. Sedangkan untuk faktor koreksi usia 60 sampai 69 tahun, minusnya adalah 10%. Sedangkan untuk faktor koreksi usia 70 tahun ke atas, maka faktor koreksinya adalah minus 20% teman-teman. Nah, kalau yang di bawah 40 tahun gimana faktor koreksinya? Di sini tidak menggunakan faktor koreksi teman-teman. Nah, jadi buat yang lagi pengen jaga berat badan, mau naikin berat badan, atau mau nurunin berat badan, setelah menghitung dan mengetahui kebutuhan kalori total kita, itu akan bikin kita lebih aware lagi nih teman-teman terkait dengan apa yang kita konsumsi. Tapi lagi-lagi kita juga memang harus tahu sih, kayak misalnya kalau kita makan sehari-hari itu kalorinya berapa. Kita juga harus memperhatikan informasi nilai gizi. Nah, pertanyaannya kalau misalnya makanan-makanan nih yang kayak misalnya buah-buahan atau sayur-sayuran atau kayak makanan lauk pauk yang emang nggak ada informasi nilai gizi karena itu bukan makanan kemasan, tuh gimana caranya? Itu ada estimasi kalorinya teman-teman, tenang aja, teman-teman bisa cek di description box untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalori total kita. Sekian video kali ini. Kesimpulan yang perlu kita sama-sama ingat kalau buat yang lagi jaga berat badan, mau naikin berat badan atau mau nurunin berat badan, itu adalah prinsip input dan output. Kalau mau jaga berat badan berarti input sama dengan output, mau naikin berat badan artinya input lebih dari output, sedangkan mau menurunkan berat badan artinya input harus kurang dari output. Semoga video ini berguna. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau punya masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Bye!